Ferit merasa kesal dan menganggap Seiran lebih memihak kepada Yusuf. Setelah itu ia meninggalkan mereka berdua. Sementara Seiran sendiri sedang bingung apa yang telah ia lakukan terhadap Ferit. Halis B masih merasa tidak percaya ia bisa bertemu lagi dengan Bibi Hatuk. Seiran menyusul Ferit, akan tetapi suaminya itu tidak berada di mobil. Abidin mengatakan jika Ferit memilih untuk berjalan sambil menenangkan diri. Setibanya di depan rumah, Ferit disapa Sultan. Hanya saja dia mengabaikannya. Seiran menjelaskan kepada Ferit jika apa yang dilihatnya di sana tidak seperti yang ia pikirkan. Dia pun meminta maaf karena terpaksa harus menemui Yusuf, sebab mantan pacarnya itu mengancam akan menyebarkan foto mereka di media sosial. Ferit memperingatkan lagi jika Seiran adalah istrinya. Kemarahan Ferit ini membuat Seiran teringat akan masa lalu. Jelas ia tampak ketakutan dan trauma. Latif datang dan memberitahu Ferit jika mereka berdua dipanggil Halis B. Terpaksa pertengkaran antara Ferit dan Seiran dihentikan sementara. Abidin diinterogasi Sultan apa yang terjadi dengan Ferit. Hanya saja dia tidak mengatakan apapun. Halis B bertanya kepada Ferit dan Seiran kenapa mereka mengusir tamu yang berasal dari Gaziantep. Ferit kemudian berterus terang jika yang datang adalah mantan pacar Seiran. Ferit tiba-tiba memegang tangan Seiran yang gemetar sambil dia berbisik jika dirinya ada di sini untuknya. Halis B menyuruh Seiran untuk menegakkan kepalanya. Jika Ferit percaya pada Seiran, maka ia juga akan percaya. Begitu keluar, Seiran mengucapkan terima kasih kepada Ferit. Akan tetapi tak lama dari itu, tiba-tiba Ferit terjatuh. Seiran panik lalu menyuntikkan cairan insulin. Setelah itu dia menelpon Abidin dan memberitahukan keadaan Ferit. Seiran meminta maaf jika penyebab masalah ini adalah Yusuf. Abidin terus memandu Seiran agar mengelap wajah Ferit. Tak lama setelah Abidin datang, kondisi Ferit membaik. Begitu tersadar, Ferit langsung mengajak bercanda. Di saat yang sama, Abidin meminta disiapkan makan malam. Ferit mengatakan jika dirinya baik-baik saja dan dia sudah terbiasa dengan seperti ini. Ferit memberitahu Seiran jika kakeknya akan selalu mengawasinya. Sultan datang dengan membawakannya makan malam. Hanya saja pelayannya yang satu ini selalu kepo dengan keadaannya. Seiran meminta maaf kepada Ferit untuk kesekian kalinya. Itu ia lakukan sambil membujuk Ferit agar mau makan. Tiba-tiba Ferit tersenyum senang, merasa diperhatikan oleh Seiran. Ia tidak menyangka jika akan merasa nyaman saat dilayani istrinya. Orhan berencana mengajak Qasim untuk makan malam di luar. Rencananya itu ditentang Ifakat. Menurutnya, kelakuan Qasim membuatnya tidak nyaman. Gulgun mengatakan jika menantunya merupakan anak yang pintar, jadi ia akan membicarakan agar Seiran melanjutkan sekolah. Ifakat tidak setuju jika lebih baik Seiran memiliki anak. Ferit sedang menggambar desain yang ditugaskan mentornya. Akan tetapi sebelum gambar itu selesai, Ferit langsung menelpon Pelin. Ia mengaku rindu, padahal ia tidak tahu bahwa Pelin saat ini sedang bersama seorang lelaki. Ferit merasa tidak peduli, ia harus segera bertemu dengannya. Maka dari itu ia mengelabui Latif dan petugas keamanan untuk keluar dari rumah. Begitu tiba di rumah Pelin, Ferit terkejut mendapati seorang lelaki. Akan tetapi mereka berdua ternyata pandai bersandiwara. Pelin mengaku jika semua ini salah paham, bahwa lelaki yang saat ini berada di rumahnya adalah saudaranya. Ferit pun meminta maaf atas kesalahpahaman ini. Pelin kemudian menyuruhnya keluar dari rumah karena ia akan berduaan dengan Ferit. Pelin sangat senang karena Ferit membawakannya hadiah, yaitu sebuah kalung yang bertuliskan inisial nama mereka. Seketika itu juga sikap Pelin berubah menjadi lebih perhatian. Keesokan paginya, Ferit bangun kesiangan. Ia segera menghubungi Seiran agar ditutupi perbuatannya. Seiran sangat panik ketika Latif ingin bertemu Ferit. Seketika itu ia beralasan jika suaminya sedang berada di kamar mandi. Ferit memberitahu Abidin jika tugasnya belum selesai. Terpaksa Abidin menyuruh Seiran untuk menyelesaikannya. Latif masuk untuk kedua kalinya. Terpaksa Abidin masuk ke kamar mandi untuk mengelabui. Seiran dan Abidin ingin keluar rumah sembunyi-sembunyi. Sultan ternyata tanggap dengan masalah yang menimpa mereka berdua. Dia akhirnya bersedia membantu dengan mengalihkan perhatian petugas security. Ferit berhasil masuk dan menggandeng Seiran.
Begitu Latif masuk ke dalam kamar, mereka berdua sudah berada di sana. Ferit kemudian memuji Sairan jika ternyata ia bisa diandalkan. Qasim dihubungi Orhan bahwa dia dan keluarganya diundang makan di restoran. Ferit menunjukkan gambar desainnya kepada sang mentor. Setelah diteliti dengan seksama, ternyata gambar desainnya sangat estetik. Menurutnya ini merupakan karya yang luar biasa. Suna meminta izin untuk berbelanja, padahal ia ingin menemui Yusuf. Pemuda itu mengaku jika masih mencintai Sairan. Untuk itu ia meminta bantuan Suna untuk menyelesaikan masalah ini. Asuman memberitahu Sairan jika ayahnya akan diundang makan malam di restoran oleh Orhan. Sairan kemudian menelpon Suna untuk memberitahukan hal ini. Jelas ia sangat antusias karena baru pertama kali makan di restoran. Suna dipanggil ayahnya. Ia dilarang mengatakan apapun saat makan malam tanpa seizinnya. Di kamar, Sairan sedang mencoba baju yang dibelikan oleh ibu mertuanya. Begitu Ferit melihatnya, ia merasa kagum. Akan tetapi setelah itu Ferit justru menghubungi Pelin. Dia mengaku tidak bisa datang ke rumahnya malam ini sebab akan makan malam dengan keluarganya. Untuk kedua kalinya, Sairan mendapatkan pujian dari Ferit. Sairan mendapatkan pesan jika ibunya tidak bisa datang. Suna tampak bersemangat. Akan tetapi ayahnya terus memperingatkan agar ia tidak mengucapkan sepatah kata pun tanpa seizinnya. Suna dan Sairan meminta izin untuk pergi ke toilet. Di sana Suna mengatakan jika Yusuf masih mencintai Sairan. Jadi bisa saja, cepat atau lambat, ia akan mendapatkan masalah. Pemuda itu sepertinya salah paham ketika Sairan lebih membelanya dibandingkan Ferit. Lagi pula, belum tentu keluarga Korhan mengizinkan Sairan untuk melanjutkan sekolah. Melihat banyaknya masalah, Sairan jadi bingung. Tanpa mereka ketahui, pembicaraan ini didengar oleh Pelin. Setelah itu, Pelin menampakkan diri di antara kedua keluarga itu. Ferit dan Sairan terkejut, akan tetapi Gulgun pandai mencairkan suasana. Sairan mengaku pernah bertemu Pelin sebelum ini. Dia juga memberitahu Suna jika gadis ini adalah pacar Ferit. Mendengar itu, Suna jadi teringat akan masa kecilnya bersama Sairan. Mereka selalu melindungi satu dengan yang lainnya ketika disakiti. Fuad mendapatkan telepon tentang bisnis. Qasim kemudian memerintahkan Suna untuk membantu mengangkat telepon itu. Fuad dibuat kaget, tidak menyangka Suna memiliki kemampuan. Di belakang, Ferit mencium bibir Pelin dan dilihat oleh Sairan. Jelas saja ini membuat Sairan marah. Ia tidak tahu lelaki macam apa Ferit ini. Sairan mengaku jika ia mau, ia akan membeberkan semuanya di hadapan keluarga Ferit. Pertengkaran mereka pun dilihat oleh Suna. Seolah membantu adiknya, Suna kemudian mencari Pelin. Dia mencekik dan menjabak pacar Ferit itu, memperingatkan untuk tidak main-main dengan adiknya. Dan jika itu terjadi, maka Pelin akan menerima akibatnya. Fuad memohon kepada Qasim agar Suna bisa membantunya sampai ia mendapatkan pegawai baru. Tentu saja Qasim tidak memiliki alasan untuk menolaknya. Diam-diam, Fuad menaruh hati kepada Suna. Begitu juga sebaliknya, Suna memiliki ketertarikan dengan Fuad. Akan tetapi di situ Qasim membuat pernyataan aneh, di mana ia akan mengizinkan Suna membantu Fuad. Baginya mereka telah menjadi satu keluarga. Pekerjaan Orhan merupakan pekerjaannya juga, dan uang Orhan juga merupakan uangnya. Ini semakin mempertegas sifat Qasim yang sebenarnya. Abidin tahu jika Suna terus dikendalikan oleh ayahnya. Suna mengaku jika hanya ibunya dan Sairan yang peduli kepadanya. Dia datang ke Istanbul ini setelah menjadi pilihan yang kedua. Meskipun begitu, ia tidak punya niat untuk meninggalkan Istanbul. Latif memberitahu Orhan dan Gulgun jika Halis B ingin bertemu Ferit. Mereka begitu gugup menganggap putranya melakukan kesalahan lagi. Akan tetapi yang terjadi justru di luar dugaan. Halis B mengaku bangga dengan Ferit karena dia telah membuat karya yang luar biasa. Akan tetapi ini membuat Fuad iri. Setibanya di kamar, Sairan bertanya kepada Ferit kenapa ia mengundang Pelin. Suaminya itu mengaku tidak tahu. Hari ini tepat 3 tahun hari jadian dengan Pelin. Ferit justru balik bertanya kenapa Sairan peduli dengan ini. Dia menebak jika Sairan sebenarnya cemburu. Sairan mengingatkan jika desain ini adalah hasil sketsanya. Dan jika Ferit berani macam-macam, maka ia tidak segan-segan akan mengatakan yang sebenarnya.
Di sisi lain, Orhan seperti tidak nafsu dengan Gulgun. Itulah sebabnya ia kemudian pergi ke kamar Ifakat. Yusuf tampaknya memiliki sebuah ide. Hari ini adalah hasil pengumuman ujian untuk masuk ke perguruan tinggi. Ifakat menasihati Ferit akan lebih baik jika mereka memiliki bayi dan bukan masuk ke perguruan tinggi. Mendengar itu tentu saja Ferit sangat tertarik. Lagi pula ia merupakan pria genit. Ifakat mengatakan hal ini demi kelangsungan keluarga mereka sebab Fuad dan Asuman tidak bisa memberikan keturunan. Ferit memberitahu Seiran jika hari ini pengumuman hasil ujian masuk ke perguruan tinggi. Seiran langsung memeriksanya di internet, akan tetapi Ferit menganggap dia sedang mengirimkan pesan kepada Yusuf. Seiran kemudian menegaskan lagi jika hubungannya dengan Yusuf telah berakhir. Sekarang Ferit setuju dengan perjanjian yang dibuat Seiran, bahwa Pelin dan Yusuf harus keluar dari kehidupan mereka. Ketika sarapan, semua orang mengucapkan selamat kepada Seiran atas kelulusannya. Hanya saja di situ Ferit mengatakan jika kakeknya mengharapkan seorang cucu. Maka dari itu sebaiknya Seiran tidak diizinkan masuk ke perguruan tinggi, agar bisa lebih fokus untuk memberikan keturunan. Fuad dan Asuman tidak nyaman dengan topik ini. Yusuf tiba di depan pintu gerbang rumah Ferit. Ferit berbohong dengan mengatakan jika dirinya dan Seiran juga sedang mempersiapkan untuk memiliki keturunan. Pernyataannya itu membuat Halis B sangat bahagia. Akan tetapi Seiran justru marah besar, sebab satu-satunya mimpi dalam hidupnya telah dihancurkan Ferit. Seiran akhirnya memutuskan untuk membatalkan perjanjian. Apapun yang dilakukan Ferit, ia tidak akan peduli lagi. Meskipun begitu, Seiran berjanji ia tidak akan memberitahukan apapun yang ia tahu kepada siapapun. Tiba-tiba Latif datang memberitahu jika Halis B memanggil Ferit dan Seiran. Seiran memohon kepada Ferit apapun akan ia lakukan asalkan ia diizinkan masuk ke perguruan tinggi. Ferit pun berkata jika itu akan ia pikirkan nanti, sebab yang terpenting sekarang mereka harus datang ke kantor Halis B. Betapa terkejutnya mereka mendapati Yusuf sudah berdiri di sana. Nah, gimana? Penasaran kan dengan kelanjutannya? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.